Pecatan TNI gabung KKB. Yotam Bugiangge memasuki Nduga. Kontak tembak pecah. Melansir dari Tribun Papua.com. Kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata atau KKB kontra aparat keamanan pecah di Kampung Nonggolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. Pecatan TNI Yotam Bugiangge yang kini gabung KKB diduga sebagai dalang aksi teror. Kapolres Nduga, AKBP Rio Alexander Panelewen, menyebut kontak tembak terjadi pada Jumat. Ini kelompoknya Yotam Bugiangge, jumlahnya sekitar 25 orang katanya. Yotam Bugiangge merupakan pecatan TNI yang kabur dari kesatuannya pada 17 Desember 2021. Yotam sebelumnya bertugas di Batalion Infanteri 756 MWS di Kompi C Senggi, Kabupaten Kerom. Satuan ini ada di bawah kendali Kodim Jayawijaya. Yotam Bugiangge kabur membawa senjata api jenis SS1 V1 tanpa amunisi. Setelah melakukan desersi, Yotam Bugiangge resmi dipecat dari TNI pada tahun 2022. Pihak TNI mengatakan Yotam Bugiangge kabur ke Nduga yang merupakan kampung halamannya. Detik-detik kontak tembak bermula ketika adanya aksi penodongan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata pada warga. Anggota KKB kemudian berusaha melarikan diri saat aparat melintasi lokasi. Kita kontak tembak dari pagi sampai sore, tapi mereka kabur, katanya. Sedangkan kontak tembak pada Jumat terjadi saat aparat berpatroli di Kampung Nonggolait. Saat melintas mereka menembaki pasukan sehingga terjadi kontak tembak, ujar Rio. Anggota KKB tertembak. Rio menduga dalam kontak tembak tersebut tidak ada aparat yang menjadi korban. Namun dia menduga ada anggota KKB yang terkena tembakan. Saat kita sisir jejak pelarian mereka, kami menemukan bercak darah, katanya. Setelah kontak tembak di Kampung Nonggolait, aparat gabungan menangkap 2 orang terkait KKB. Salah satunya adalah MK. Dia diduga terlibat aksi pembunuhan 11 warga di Kampung Nonggolait pada September 2021. Mereka ditangkap saat anggota melakukan penyisiran usai terjadi kontak tembak, kata Kepala Operasi Damai Karten, Kombes Faizal Ramadhani. Satu lagi adalah TK yang diduga simpatisan KKB, pimpinan Yotam. Kalau TK ini tugasnya memberitahu informasi pergerakan pasukan kepada Yotam, kata dia. Hari ke-12 setelah berjalan lebih dari 9 jam dari Sugapa, pukul 15.20 sore, kami sudah berada di perbukitan Kampung Ugimbak. Jika perjalanan lancar, sekitar 2 jam lagi kami akan sampai di kaki perbukitan yang sudah tidak begitu jauh dari pegunungan Karten. Target operasi kali ini adalah markas KKB yang berada di jalur pelintasan yang biasa dilalui para pendaki gunung menuju pegunungan Karten. Markas KKB ini diduga kuat menjadi markas persinggahan dan persembunyian KKB yang melarikan diri setelah melakukan aksi terornya di Timika atau Sugapa. Pukul 18.50 menjelang malam, kami tiba di sekitar lokasi yang kami duga sebagai lokasi target operasi. Kami mencari tempat untuk beristirahat. Sesuai rencana besok pagi, kami akan melakukan penyisiran untuk mencari posisi markas KKB. Pagi pukul 06.30 setelah melihat dan menganalisa situasi medan, saya melakukan briefing singkat. Tim saya bagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari beberapa personil. Sebagai kelompok pertama, 3 orang rekan saya berjalan di depan kira-kira 150 meter. Kemudian kami akan menyusul dari belakang. Kami berkemas dan memastikan setiap personel sudah membawa 10 magazin amunisi. Pukul 9.15, kami sampai di titik koordinat target sasaran. Saya melakukan pemantauan untuk mencari posisi markas KKB. Tidak butuh waktu lama, saya melihat satu Honda yang beratap tanah, berlumut kira-kira 500 meter, di sebelah barat posisi kami. Di depan Honda yang terlihat ada beberapa anggota KKB yang duduk menghadap satu api unggun kecil. Saya mengamati sekeliling Honai untuk menentukan arah penyerbuan. Tiba-tiba seorang anggota KKB datang dari arah samping kanan Honai.
dan melakukan pembicaraan dengan salah seorang KKB yang duduk di depan Honai. Sesaat berikutnya, mereka berlari ke arah depan Honai dan turun ke arah perbukitan. Karena lebatnya hutan, semak-semak mereka pun hilang dari pantauan saya. Keberadaan kelompok yang berada di depan sudah mereka ketahui. Melalui radio saya, memerintahkan kelompok yang berada di posisi depan untuk tiarap dan mengawasi ke arah sebelah timur. Menurut perkiraan saya, KKB yang bergerak ke semak-semak bukan untuk melarikan diri. Mereka adalah orang yang sudah terlatih dan sudah beberapa kali terlibat kontak tembak dengan TNI Polri. Mereka pasti sedang bergerak berputar untuk menyerang rekan yang berada di depan dari arah belakang. Saya memberi kode sandi untuk siaga dan fokus mengawasi sisi kanan dan arah depan. Untuk rekan kelompok yang berada di depan, sekali lagi saya perintahkan untuk tiarap serapat mungkin dengan tanah. Sekitar 20 menit berikutnya, kami mendengar suara kerasa kerusuh semak-semak dari arah depan kanan kami. Kemudian dua anggota KKB belum muncul dan mengendap-endap ke arah kelompok yang ada di depan. Kira-kira 70 meter di depan kami, saya belum memberi aba-aba. Beberapa saat kemudian, 4 orang KKB lain muncul lagi dari semak-semak. Mereka bergerak mencari keberadaan rekan kami yang berada di depan. Saya menggepalkan tangan. 6 anggota KKB terlatih selesai untuk menghargai KKB yang mungkin masih berada di semak-semak. Serentak kami menghamburkan seluruh sisa amunisi yang masih ada di dalam magazin. Untuk markas KKB kami hancurkan dengan granat lontar. Target operasi selesai 2,5 jam lebih cepat dari waktu yang direncanakan. Kami bergerak menuju titik penjemputan pukul 14.15. Kami kembali ke pos Indonesia dengan naik pesawat helikopter. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.